Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya interaksi antara satu dan yang lain, melakukan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan. Dalam interaksi ini, kadangkala terjadi sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa tersinggung atau merasa terdolimi sehingga terjadilah yang namanya konflik. Konflik bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau bahkan antar bangsa seperti konflik antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Ada banyak sekali contoh konflik yang terjadi di masyarakat, seperti konflik antar buruh dan perusahaan, konflik antar suku, konflik antar agama, dan lain-lain yang kesemuanya memiliki faktornya sendiri. Mengapa bisa terjadi konflik? Akar dari semua konflik adalah adanya perbedaan. Yang namanya manusia kan nggak ada yang sama. Kalau perbedaan ini tidak bisa disikapi dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang sudah saya rangkum buat kalian. Yang pertama, konflik terjadi karena adanya perbedaan individu. Manusia itu makhluk yang unik. Jangankan berbeda ras dan suku, manusia yang lahir dari rahim yang sama pun pasti memiliki perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti bayi kembar, namun pasti keduanya memiliki perasaan yang berbeda, pendirian yang berbeda, serta hobi yang berbeda. Perbedaan pendirian serta perasaan dalam sesuatu hal ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Sebab, dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Contoh, saat sedang belajar di dalam ruangan kelas, ada temanmu yang suka menyetel musik. Namun ada juga temanmu yang justru merasa terganggu saat mendengarkan musik. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Seorang individu dibesarkan pasti tidak jauh dari kebudayaan serta lingkungannya masing-masing. Dalam skala yang lebih besar, antar lingkungan masyarakat pasti memiliki nilai-nilai serta norma yang berbeda. Perbedaan inilah yang bisa mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan atau tidak, pantas dan tidak pantas antar lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain pastilah berbeda. Sebagai contoh, dalam kebudayaan barat, memakai pakaian minim di pantai merupakan hal yang biasa dan sopan. Namun di kebudayaan timur, hal tersebut kuranglah sopan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi pada berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini. Gambar ini menceritakan tentang penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Terjadinya konflik-konflik sosial tentunya memberikan dampak yang bisa dirasakan baik secara individu maupun secara kelompok. Dampak-dampak tersebut antara lain meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru semakin meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, pada masa perlawanan terhadap penjajahan, masyarakat Indonesia tidak lagi melihat agama, suku, ras, politik, dan lain-lain. Mereka bekerja sama saling bahu-membahu melawan penjajah agar pergi dari bumi Indonesia. Dampak konflik sosial yang kedua yaitu retaknya hubungan antar individu atau antar kelompok. Selain meningkatkan solidaritas antar anggota, adanya konflik juga membuat retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kamu mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini sehingga konflik tak akan kunjung selesai. Selanjutnya yang keempat yaitu rusaknya harta benda serta bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik sosial yang berskala besar sangat berpotensi merusak infrastruktur bahkan menelan korban jiwa. Seperti konflik yang terjadi antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik yang berkepanjangan membuat banyak sekali kerugian yang terjadi antar kedua belah pihak. Sebenarnya ada beberapa cara agar sebuah konflik tidak terjadi. Salah satunya adalah dengan cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua adalah dengan cara memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memang bahwa pendapatnya atau idenya lah yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka, dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Cara menyelesaikan konflik selanjutnya adalah dengan cara tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu mengorbankan segala tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi seimbang, mencari jalan keluar sama-sama. Dan yang terakhir, dengan cara kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konflik dalam kehidupan sosial. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti Mas Na jawab. Terima kasih, see you next time.
Sekian presentasi video ini, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.